Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Ini merupakan bab yang kedua. Kalau di bab pertama kemarin kita membahas tentang hakikat manusia. Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hakikat begitu ya? Kemarin kok berbicara tentang hakikat manusia, sekarang hakikat pendidikan. Hakikat itu artinya adalah sebuah intisari atau dasar, atau bisa dikatakan begini, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dengan kata lain, fakta. Nah, maka nanti di ke depan kita akan membahas tentang intisari atau dasar atau fakta-fakta dalam pendidikan gitu. Oke, untuk slide yang pertama teman-teman semua, untuk supaya kita nanti lebih bisa mendalami apa itu hakikat pendidikan ya, paling tidak kita awali dengan mempelajari perbedaan dari istilah pengajaran, pelatihan, dan pendidikan ya. Kalau pengajaran itu verbnya atau kata kerjanya mengajar, pelatihan kata kerjanya melatih, dan kalau pendidikan itu kata kerjanya mendidik. Kalau mengajar itu begini teman-teman ya, jadi mengajar itu menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ya dan lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan teknik, strategi, atau cara tertentu, sehingga apa yang kita berikan atau ilmu-ilmu yang kita sampaikan ke orang lain atau peserta didik itu menjadikan mereka ada tambahan ilmu. Dengan kata lain begini, mengajar adalah proses mentransfer ilmu dengan berbagai cara agar orang lain dapat memiliki atau menguasai ilmu yang diberikan. Gitu. Jadi mengajar itu lebih kepada transfer ilmu, supaya orang lain itu dapat memiliki atau menguasai ilmu-ilmu yang telah kita transfer atau kita berikan. Itu mengajar. Berbeda dengan pelatihan ya, hampir sama, tetapi kalau pelatihan itu lebih fokus kepada melatih keterampilan. Orang itu menjadi terampil, kita melatih berbagai hal, lebih ke kinestetik atau psikomotorik, supaya orang yang kita latih itu menjadi terampil atau lebih terampil. Sedangkan pendidikan itu sendiri ya, itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu atau ilmu pengetahuan, tidak sekedar membuat orang itu terampil, tetapi di dalam pendidikan itu juga harus ditanamkan pada anak didik kita, yaitu nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur. Maka ada statement begini, ada pernyataan begini, belum tentu mengajar itu mendidik, belum tentu melatih itu mendidik, karena apa yang dilakukan dia hanya mentransfer ilmu saja. Apa yang dia lakukan dia hanya melatih keterampilan saja, tapi tidak ditanamkan nilai-nilai luhur dalam proses tersebut. Nah, gitu ya. Atau bisa dikatakan begini, mengajar, melatih tanpa ada unsur mendidik akan menjadi
sia-sia gitu ya. Orang diajari macam-macam, ilmu pengetahuannya banyak, tetapi nanti digunakan untuk menipu, digunakan untuk membohongi orang, digunakan untuk korupsi dan lain sebagainya. Melatih sama saja ya. Teman-teman dilatih untuk bela diri, keterampilan untuk memukul, menendang dan segala macam, tetapi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, membuli atau menjadi orang yang sok berkuasa karena keterampilan bela dirinya. Nah, itu karena tidak adanya unsur mendidik. Nah, ini nanti kita bisa lebih clear memahami tentang hakikat pendidikan begitu ya, karena berbeda. Mendidik dengan kegiatan mengajar, melatih itu sangat berbeda gitu. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang konsepsi pendidikan atau konsep dasar pendidikan ya. Ada pendidikan berlangsung seumur hidup, kemudian ada pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Ada pendidikan hanya berlaku bagi manusia, manusia perlu dididik atau memperoleh pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai dan tujuan pendidikan. Nah, kenapa pendidikan dikatakan berlangsung seumur hidup ya? Karena manusia itu mendapatkan pendidikan semenjak dia dinyatakan hidup hingga menjelang ajal atau sakaratul maut begitu ya. Semenjak hidup, bukan semenjak manusia dilahirkan ya, karena di dalam kandungan kita sudah mendapatkan yang namanya pendidikan. Para dokter, para tokoh, para ulama begitu ya selalu menyarankan kepada ibu-ibu hamil itu untuk selalu berbicara pada janin yang ada di dalam kandungan. Nah, itu sudah proses pendidikan. Bahkan di umur 1 bulan pun, 2 minggu, kalau sudah ketahuan ya maksudnya ya, terus 1 bulan itu sudah mulai diajak bicara. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan janin itu di dalam kandungan sering diperdengarkan musik klasik itu supaya meningkatkan kecerdasan anak. Kalau dalam segi agama sering didengarkan ayat-ayat Tuhan atau ayat-ayat dalam Al-Quran begitu. Itu akan sangat berpengaruh signifikan untuk kecerdasan anak, kesehatan anak dan segala macam. Makanya itu dikatakan pendidikan berlangsung seumur hidup itu seperti itu, semenjak kita hidup, bukan semenjak kita lahir. Selanjutnya ada pendidikan menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah. Ya, ini kalau pendidikan mau berhasil ya itu ya harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, dalam konteks ini adalah sekolah begitu ya. Tapi juga kita sebagai orang tua itu juga bertanggung jawab untuk mendidik anak. Ya, itu kalau mau berhasil seperti itu supaya tidak ada lagi salah-salahan gitu. Ketika anak itu bermasalah, sekolah yang disalahkan. Ketika anak itu yang bermasalah, orang tua yang disalahkan. Nanti ada lagi yang menyalahkan pemerintah. Nggak bisa seperti itu. Kalau mau bagus, pendidikan itu berjalan dengan baik, ya konsep dasarnya yaitu harus bekerja sama. Semuanya harus bekerja sama. Dan bekerja sama antara orang tua dan sekolah itu bukan hanya sekedar orang tua bantu donasi dan segala macam. Ini kan kerasa betul sekarang di masa pandemik ya. Masa pandemik ini kerasa betul orang tua itu harus benar-benar ikut bertanggung jawab mendidik anak dalam hal akademis ya. Sekarang baru kerasa ya. Ini perlu tanggung jawab. Saya katakan tadi tidak hanya membantu donasi untuk sekolah gitu, tapi menyamakan persepsi dalam mendidik anak dengan sekolah dengan masyarakat itu juga penting. Ya. Sekolah harus
menginformasikan kepada guru, kami mengajar anak dengan metode ini, kami mengajar anak dengan cara seperti ini, dengan strategi ini gitu. Paling tidak ketika orang tua tahu, nanti di rumah itu bisa sinkronis ya, menyinkronkan cara pembelajaran di sekolah dengan di rumah ketika berbicara mengenai hal akademis gitu. Kalau masalah moralitas mungkin lebih ke orang tua, tapi saya yakin di sekolah juga diajarkan masalah moralitas. Nah, nanti itu bisa disinkronkan. Maka ketika kerjasama itu terbangun dengan baik ya, maka pendidikan itu akan tercapai dengan baik juga gitu. Terus ini ada lagi, pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Kenapa kok bisa begitu? Karena makhluk hidup di dunia ini satu-satunya yang ketika dididik dan bisa mendidik makhluk yang lainnya itu ya hanya manusia. Saya kira selain manusia nggak ada, hewan nggak bisa ya. Ngeri ya kalau hewan bisa mendidik hewan yang lainnya. Terjadi nanti filmnya Planet of the Apes di dunia nyata gitu. Ya, ada monyet diajari menembak, nanti monyetnya ngajari yang lain nembak juga, kan bahaya, pemberontakan nanti oleh monyet begitu ya. Itu kenapa dikatakan ini hakikat juga ya. Kenapa dikatakan pendidikan itu hanya berlaku bagi manusia? Karena satu-satunya makhluk di dunia ini yang bisa mendidik makhluk yang lainnya itu hanya manusia. Manusia bisa mendidik manusia yang lain. Kalau hewan dipastikan nggak bisa. Gitu. Kemudian manusia perlu dididik atau memperoleh pendidikan. Kenapa bukan hewan? Ya sama-sama perlu dididik sih, cuman manusialah yang lebih perlu untuk dididik atau memperoleh pendidikan. Karena ingat kita sempat bahas di bab pertama tentang hakikat manusia. Dibandingkan hewan, manusia itu adalah makhluk yang tidak berdaya ketika lahir ya. Ini kita menelisik ke sana ya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak berdaya. Ketika lahir ya dia nggak bisa apa-apa. Dia butuh bantuan orang lain. Dia butuh didikan orang lain. Cara makan, cara berbicara, cara berjalan dan segala macam. Maka dikatakan manusia itu perlu dididik. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Nah, selanjutnya ada pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Nah, kenapa nih kok bisa mentransformasi nilai gitu ya? Teman-teman ingat filmnya Transformer ya? Transformasi itu berubah dari mobil berubah menjadi robot, dari robot berubah menjadi mobil. Ada nilai yang berubah di sana. Nah, sama halnya dengan manusia. Ketika dididik maka akan ada perubahan nilai dalam diri manusia. Maka ada istilah dari yang tidak bisa menjadi bisa. From zero to hero. From nothing to be something. Nah, inilah yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu proses transformasi nilai. Ada perubahan dalam proses pendidikan itu kan menjadikan manusia menjadi lebih baik. Dari nilai yang tidak baik menjadi baik. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang namanya pendidikan itu dipastikan ada tujuannya ya. Pendidikan tidak akan esensinya nggak akan dapat kalau ketika mendidik itu tidak punya tujuan. Sama halnya saat kita mau pergi, nggak punya tujuan, kita nggak akan tahu kemana kita akan pergi. Pendidikan juga begitu. Makanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ ada tujuan pendidikan secara khusus dan umum, atau pendidikan secara umum dan khusus. Begitu ya. Jadi paling tidak ini nanti bisa memperkaya tentang apa sih tentang hakikat pendidikan. Oh, pendidikan itu begini. Itu. Nah, ini hakikat pendidikan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia ya. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang sekarang kita pakai gitu.
Nah, kenapa ini saya munculkan? Paling tidak ini nanti bisa menggambarkan bahwa hakikat pendidikan pada saat ini itu seperti yang digambarkan seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mari kita lihat perbedaannya terlebih dahulu. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini ada perbedaan yang signifikan di sini ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 itu dulu pendidikan lebih kepada bimbingan pengajaran gitu ya, dan latihan bagi peserta didik untuk di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu pendidikannya lebih mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang supaya peserta didik itu lebih aktif ya. Jadi bimbingannya tidak terlalu besar di sana. Dibimbing di sini tuh maksudnya kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 itu full bimbingan dan pengajaran. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sekarang kita jadikan pedoman atau dasar itu di mana pendidikan itu bisa menciptakan siswa yang aktif gitu ya. Dimana proses pembelajaran itu membuat siswa aktif. Contoh sederhananya begini. Dulu itu secara detail ya, ibaratnya siswa itu kayak dibimbing beneran. Itu misal mau keluar dari kelas begitu, misal ya. Jadi siswa itu diterangkan, dibimbing ya, kemudian diajarkan untuk mengetahui tentang pintu keluar atau jalan keluar itu seperti apa gitu ya. Jalan keluar itu lewatnya pintu. Nah, pintu itu bentuknya kotak persegi panjang, ada daun pintunya, kemudian siswa itu diantarkan supaya nanti tidak kesasar gitu ya, sampai pintu dibukakan. Itu ibarat ekstrimnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 itu kayak gitu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu pendidikan lebih cenderung nanti supaya siswanya itu aktif dengan sendirinya, mandiri dan paham tanpa banyak bimbingan yang detail dan segala macam seperti itu. Jadi hanya dikasih tahu bahwa jalan keluar itu salah satunya adalah pintu, bentuknya seperti ini, ada daun pintunya gitu. Nah, nanti ada kegiatan analisis secara mandiri dari siswa tersebut, kemudian dia mencoba sendiri untuk mencari jalan keluar yang berupa pintu itu seperti apa. Nah itu ini dalam perspektif undang-undang itu seperti itu. Kenapa saya tampilkan perbedaan supaya lebih memahami lagi tentang intisari dari pendidikan. Dan ini dari perspektif undang-undang. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat deskriptif normatif, kemudian ada ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat historis, teoritis, dan sistematis, dan terakhir praktis pragmatis. Mari kita bahas satu-satu ya. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat deskriptif normatif itu maksudnya begini. Pandangan filsafat tentang manusia itu sangat kompleks, sangat besar ya pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melaksanakan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktik
pendidikan. Gitu. Ya, contohnya gini nih, secara sederhana ya, biar teman-teman memahami ya. Suatu saat teman-teman pernah datang ke daerah tertentu dan melihat ada aktivitas anak-anak usia sekolah itu kalau pagi berangkat sekolah formal, ya setelah pulang dari sekolah formal itu kemudian anak-anak berangkat lagi untuk mengaji atau berada di madrasah dan segala macam. Nah, paling tidak secara langsung teman-teman bisa mendeskripsikan ya, kira-kira norma apa yang dipegang oleh daerah tersebut. Begitu ya kira-kira ya. Kenapa ilmu pendidikan itu bisa mendeskripsikan norma-norma yang dianut oleh suatu negara, suatu daerah. Nah, begitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh suatu daerah tersebut. Nanti akan terlihat, oh ini normanya yang mengikat begini nih. Karena kelihatan dari aktivitas pendidikan mereka. Itu ya. Kenapa dikatakan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat deskriptif normatif. Selanjutnya, ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat historis, teoritis, dan sistematis. Kenapa historis? Karena ilmu pendidikan itu memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu. Nah, dalam ilmu pendidikan itu kita tidak lepas dari teori-teori atau konsep-konsep tentang pendidikan dari para pendahulu ya. Itu selalu dipakai hingga sekarang. Maka dikatakan itu historis. Nah, kemudian dikatakan teoritis dan sistematis. Begini, ilmu pendidikan bersifat teoritis itu karena memberikan pemikiran yang tersusun secara teratur dan logis, atau sistematis tentang masalah-masalah dan ketentuan-ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan yang mendidik. Maka itu dikatakan teoritis dan sistematis begitu. Nah, ini sebenarnya menjadi satu ya antara historis, teoritis, dan sistematis. Ada urean-urean teori yang diberikan dalam ilmu pendidikan itu ya. Pada zaman-zaman tertentu latar kebudayaannya seperti apa itu selalu dipakai. Kemudian pemikirannya itu, teori-teorinya itu tersusun secara rapi atau tersistematis. Maka dikatakan bersifat historis, teoritis, dan sistematis. Nah, praktis pragmatis sendiri adalah, kenapa ilmu pendidikan dikatakan praktis pragmatis ya, karena mudah dipelajari dan mudah dipraktekkan. Intinya begitu ilmu pendidikan. Kenapa praktis dan pragmatis? Karena mudah dipelajari dan mudah dipraktekkan, atau bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan. Kalau mudah dan tidak mudahnya relatif ya. Tentunya lebih kepada bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan. Itu sifat dari ilmu pendidikan. Pendidikan juga dikatakan sebagai suatu sistem. Kenapa? Karena merupakan kesatuan di mana ada komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik menuju kedewasaannya. Nah, di sini ada input, proses, dan keluaran, atau input, proses, dan output. Nah, input dalam pendidikan itu apa? Ya macam-macam ya. Ada murid, ada guru, ada buku-buku, ada staff, ada cleaning service juga termasuk input ya. Karena ini yang sering dilupakan gitu. Karena kalau nggak ada cleaning service, kelas kotor gitu, nggak ada tukang parkir,
parkir motornya atau sepedanya anak-anak itu tidak tertata dengan baik, mereka kesulitan sehingga capek ketika masuk kelas dan tidak bisa mengikuti proses pendidikan dengan baik begitu. Nah, ini akan berpengaruh ke proses ya kalau mereka kecapean ya, karena nggak ada tukang parkirnya. Kalaupun ada tukang parkirnya jutek dan segala macam begitu ya, bikin anak-anak nggak bagus moodnya, kemudian ikut proses jadi berpengaruh juga, sehingga nanti outputnya juga akan jelek karena prosesnya jelek begitu. Nah, melihat sebuah sistem itu ya, pendidikan sebuah sistem itu, maka masyarakat tidak bisa menyalahkan. Misal di sekolah gitu ya, ada anak yang tidak lulus, terus dengan serta-merta yang disalahkan gurunya, yang disalahkan fasilitas sekolahnya jelek dan segala macam. Nggak bisa, karena ini adalah satu kesatuan. Nggak bisa ketika ada anak tidak lulus itu terus yang salah gurunya atau muridnya yang salah, itu nggak bisa. Ini harus dilihat secara keseluruhan karena sebagai suatu sistem. Nah, sekarang kita berbicara mengenai unsur-unsur pendidikan. Apa sih unsur-unsur pendidikan tersebut kan gitu ya. Kalau nggak ada unsur ini maka ya belum tentu pendidikan itu berjalan dengan baik. Ada peserta didik, ada pendidik, harus ada tujuan pendidikan, itu jelas ya. Ada materi atau isi pendidikan, ada metode atau alat pendidikan, dan ada lingkungan pendidikan. Itu harus, pendidikan itu harus memenuhi unsur-unsur ini ya. Ya, kalaupun Pak, kalau ada salah satu unsur yang tidak ada gimana ya? Ya pastinya ya kalau kita mau berbicara ala kadarnya ya pastinya berjalan, cuman berjalannya bagaimana lah itu perlu dipertanyakan. Nah, ini unsur-unsur pendidikan. Ini fakta yang harus ada, dasar yang harus ada dalam pendidikan. Itu peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi atau isi pendidikan, metode atau alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Nah, ini slide tambahan gitu ya. Siapa sih pendidik itu gitu ya? Pendidik itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik agar dia menjadi dewasa. Tambahan tapi nanti juga menambah wawasan kita tentang hakikat pendidikan, karena pendidik menjadi salah satu unsur dari pendidikan. Dan pendidik ada dua macam teman-teman. Pendidik secara kodrat, nanti suka tidak suka teman-teman dikodratkan untuk menjadi seorang pendidik ya. Jadi orang tua itu menjadi pendidik bagi anak-anakmu nanti gitu. Ketika sudah menjadi mahasiswa ya kamu bisa menjadi pendidik untuk lingkunganmu. Atau saat ini kamu menjadi pendidik untuk adik-adikmu, untuk ponakanmu. Secara kodrat itu kita sudah menjadi seorang pendidik. Kemudian pendidik karena jabatan atau profesi ya, guru, dosen, penyuluh, widya iswara, fasilitator, dan sebagainya. Nah, makanya dikatakan pendidik itu ada dua macam, pendidik secara kodrat dan secara profesi. Slide selanjutnya menegaskan pada slide sebelumnya ya. Kalau tadi berbicara mengenai siapa itu pendidik, nah sekarang kita membahas tentang dimensi-dimensi yang perlu dimiliki oleh pendidik. Yang pertama, ini paling penting, yaitu pengetahuan dirinya sebagai pendidik ya. Ini harus paham betul tentang siapa dirinya begitu ya. Baik secara pendidik secara kodrati atau secara profesi. Ini harus tahu betul, harus sadar betul bahwa dirinya seorang pendidik. Kemudian tentang pengetahuan tentang tujuan pendidikan. Ya seorang pendidik harus tahu tentang tujuan pendidikan ya. Karena kalau nggak tahu ya kacau nanti ya. Bisa tujuannya itu, apa yang dilakukan itu keluar dari rel apa yang menjadi tujuan pendidikan. Selanjutnya ada pengetahuan tentang anak didik. Nah, ini harus paham betul. Seperti yang kita bahas di bab 1 ya, tentang hakikat manusia, bahwa
dalam mendidik itu perlu paham tentang karakter anak, mengerti tentang kondisi anak, memahami tentang konsep bahwa manusia itu adalah individu gitu ya, antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda. Intinya sebelum paham tentang anak ya, tentang peserta didik kita ya, kita harus paham dulu tentang siapa kita gitu. Kita paham dulu bahwa kita adalah seorang pendidik. Maka ini dijadikan yang pertama, pengetahuan dirinya sebagai pendidik, pengetahuan tentang tujuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang anak didik ya. Kacau nanti kalau mau didik anak orang, sok-sok memahami karakter orang tapi memahami karakter diri sendiri aja nggak bisa ya. Kemudian ada seorang pendidik harus tahu cara-cara mendidik yang sesuai dengan keadaan anak untuk mencapai arah pencapaian tujuan gitu ya. Jadi dia harus tahu strateginya, teknik-tekniknya, metodenya, itu pendidik harus tahu itu supaya nanti bisa menerapkan ya sesuai dengan kondisi anak dan arah tujuan dari pendidikan tersebut. Yang terakhir, pengetahuan tentang martabat anak sebagai manusia. Nah, ini menegaskan kembali lagi pada bab 1 hakikat manusia. Bagaimana kita nanti menjadi seorang pendidik itu ya, yang kita hadapi adalah manusia. Mau anak mau orang dewasa itu tetap manusia. Maka penting sekali kita membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Oke, itu saja. Ini slide terakhir ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua agar bisa lebih memahami tentang konteks hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Teman-teman selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.